Ceritanya gini, aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Berat banget ya jadi anak pertama, apalagi perempuan. Bener banget. Jujur, aku ngerasa aku gak layak buat ada di dunia ini. Sejak aku dari SMP, aku ngerasa semua sia-sia. Aku gak ngerasain yang namanya keluarga. Ortuku sama sekali gak bisa menghargai aku sebagai anak, dan adikku juga gak bisa menghargai aku sebagai seorang kakak. Aku gak masalah dengan adikku, tapi ortuku waktu SMP mereka ngusir aku dari rumah cuma karena aku lupa jemur kain setelah pulang sekolah. They punch me and kick me. Detik itu juga aku ngerasa sakit yang benar-benar sakit. Aku pergi ke tempat saudaraku. Gak lama mereka jemput aku dan aku mau, berharap semua bakal berubah. Tapi nihil, mereka cuma semakin siksa aku lagi dan lagi. Musik adalah salah satu kebahagiaanku, but they take it from me. They broke my keyboard dan mukul jariku keras-keras. Detik itu aku jadi benci instrumen karena aku mikir ortuku marah karena itu. Then I stop play instrument. Sampai di titik aku capek dan coba bunuh diri, tapi gak tahu kenapa aku masih hidup aja padahal udah 3 kali nyoba. Aku ngerasa semua sia-sia, gak ada yang sayang, peduli, gak ada yang bisa kejadiin support system dalam hidup. Sampai aku tahu Day6 di era Gravity. Setelah denger lagu For Me, aku mutusin diri buat jadi my day and I start to play instrument again, but they take Day6 from me too. Semua album yang aku beli dengan uang sendiri itu rusak di depan mataku. Bahkan setelah aku ketemu dengan 4 orang teman yang bisa dengar keluh kesahku, they take it from me too. Aku gak tahu aku punya salah apa. Kenapa mereka selalu ambil semua yang jadi kebahagiaanku. Belum lama aku buat tweet di Twitterku, mending self-harm atau self-murder. And my mood help me untuk berhenti berpikir kayak gitu. Keempat temanku mencoba buat aku bertahan di titik aku gak sanggup lagi. Dan sekarang mereka jadi alasanku buat hidup. Tapi lagi-lagi ortuku mencoba merebut kebahagiaanku. Apa aku gak pantas bahagia? Apa aku gak pantas buat punya seseorang yang bisa dengerin ceritaku? Apa aku gak pantas buat ada di dunia ini? Kenapa semua cuma sia-sia? Kenapa ortuku kayak gitu? They say mereka bakal berubah, but what? They cut my wings. Aku gak bisa terbang tinggi kalau kayak gini. What should I do? I'm tired. And whoever you are, thank you for reading my story. Concern yang aku terima adalah mengenai orang tua abusif, baik secara emosional dan fisikal. Concern mengenai mengapa aku selalu disalahin, nggak diberi kesempatan buat bahagia, why they always cut my wings. Buat kamu yang nulis concern ini, yang berbagi concern ini, halo, kamu apa kabar? Hari ini gimana? Aku harap hari ini tuh berjalan dengan lancar. Tapi kalaupun enggak, mungkin hari ini bukan hari kamunya aja. Semoga besok semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kamu. Sebenarnya cerita kayak gini tuh kan cerita yang menyakitkan, dan buat beberapa orang itu aib. Kamu udah cerita kayak gini, itu udah nunjukin kalau kamu itu udah aware sama masalah mental kamu gitu. Kamu udah sadar tentang kesehatan mental kamu, dan ini tuh sudah menjadi tahap yang penting banget gitu. Dengan segala yang sudah kamu hadapi, aku akui sangat amat berat. I'm crying, hear your story. So I just wanna say thank you, karena kamu tuh hebat banget. Kamu udah bertahan sampai hari ini. Emang aku tahu pasti rasanya sakit banget. Sakitnya bukan kepalanya ketika kita itu sebenarnya cuma butuh disupport, cuma butuh disayang, tapi kita nggak dapatkan itu. Jujur, kamu perempuan paling kuat yang pernah aku temui. Tahu nggak definisi perempuan yang kalau kata orang punya bahu sekuat besi dan hati setegar karang? Gila, kamu hebat banget, tahu nggak? Karena kalau aku di posisi kamu, I think aku belum tentu bisa sekuat kamu. Wajar banget kalau misalnya kamu sampai sempat self harm atau self murder, ya sudah attempt beberapa kali. Nah, kalau misalnya itu kamu ngerasa itu sudah capek banget, kamu bisa cari pertolongan profesional.
Nah, sambil sambil nunggu pertolongan profesional ini kayak psikiater atau psikolog gitu ya, sambil nunggu itu kamu boleh banget cerita ke mutual kamu. Kan tadi ada tuh mutual yang mencoba untuk menghentikan kamu kayak gitu. Nah, coba cerita gitu, setidaknya kalau memang lingkungan di real life kamu nggak enak gitu, kamu nggak apa-apa gitu, punya pelarian kayak day 6, dan pasti selalu ada my day, selalu ada kita gitu untuk ngedengerin cerita kamu. Kita mungkin nggak bisa ngasih masukan gitu, nggak bisa ngasih saran, tapi setidaknya kita ada buat dengerin kamu gitu. Aku senang kamu mau berbagi denganku, karena aku merasa kayak seenggaknya aku bisa memberikan sedikit kebahagiaan walaupun cuma dari hal seperti ini. So thanks for sharing your concern with me, dan terima kasih buat ngepercayain aku buat dengerin concern kamu. Aku anak pertama juga dan perempuan juga. Jujur I feel it. Jadi memang sebesar itu memegang amanah hidup di posisi ini. Kayak berbagai tekanan selalu dibebanin, berbagai ujian yang selalu datang, berbagai batasan yang kadang tuh jerat kaki kita sampai kita tuh nggak bisa berlari lagi kan. Gue kadang tuh suka bertanya-tanya gitu loh, ini kok petir badai mulu ya? Kapan sih bisa lihat pelangi? Kapan sih bisa lihat matahari? Gitu. Hidup kayak gini tuh keras banget, dan kamu tuh sudah bisa bertahan sejauh ini dan masih hidup. Itu kamu keren banget, sumpah. Kamu tuh hebat banget. I know kamu pasti pernah merasa hopeless, useless di berbagai titik hidup yang telah kamu jalanin. Tapi aku percaya kamu tuh gak kayak yang mereka anggap. Kamu tuh berharga, kamu tuh pantas di dunia ini. But someday, jika suatu saat kamu kembali berada di titik itu, hey, remember me. Remember keempat teman kamu yang kamu jadikan alasan untuk hidup. Remember moods kamu yang ngebantuin kamu buat berhenti berpikir kalau kamu tuh gak pantas ada di dunia ini. Remember apa yang mau kamu capai untuk beberapa tahun ke depan. Remember kalau kamu tuh kuat, kamu tuh hebat karena sudah sampai pada step ini. Karena Tuhan tuh percaya kamu tuh bisa survive saat Dia menciptakan kamu. Maka dari itu, He let you go to this world. If you think semua hal yang kamu miliki itu diambil orang tua kamu, tahu nggak sih yang nggak bisa diambil orang tua kamu itu apa? That's your soul. Your soul is yours. Mereka mungkin bisa ambil semua yang kamu miliki. Mereka mungkin bisa cut your wings, tapi tahu nggak? Tanpa kamu sadari, kamu dan jiwa kamu tuh sudah tertempa bertahun-tahun. Kamu tuh tahu caranya untuk bangkit kembali. Sis, mereka mungkin bisa ngerenggut bahagia kamu, tapi tanamin dari dalam diri. Cuma saat ini mereka boleh rebut segalanya, tapi kamu bakal bahagia di masa depan, dan mereka gak bisa ngerebut hal itu. Kamu berhak untuk berdiri dengan kepala tegak dan gak ada lagi air mata. Apapun posisi hidup kita, apapun yang merintangi hidup kita, satu hal yang perlu kita ingat, kita berhak bahagia. Kamu, aku, dia, siapapun berhak bahagia. Semua orang itu pantas banget untuk bahagia. Bahagia itu bukan dari orang lain, bahagia itu datang dari kita sendiri. Itu pilihan kita, kitanya mau bahagia apa enggak. Karena yang namanya bahagia itu dicari sama semua orang. Jadi ya semua orang itu berhak untuk bahagia karena kita sendiri yang ciptakan bahagia itu gitu. Kamu pasti punya akan hal yang kamu impikan atau dunia yang kamu idam-idamkan. So even they cut your wings, kamu harus tetap perjuangin bahagia kamu. Setidaknya dalam hidup yang membosankan ini, nano deh, ini kamu harus mencicipi sedikit kebahagiaan yang selalu kamu impikan. If they cut your wings, ayo lari, use another option to reach your happiness. Meski mungkin bahagiamu belum datang hari ini, tapi untuk masa depan. Dan untuk mewujudkan itu, kamu tuh harus tetap hidup dan bernafas. Kamu harus kuat untuk berlari sampai kamu mewujudkan dunia yang kamu inginkan. Ini bisa jadi alasan kamu buat tetap hidup.
Ada satu pelajaran hidup yang selalu aku pegang, sedikit berbagi aja ya. Jika kamu berharap seorang menyakitimu akan berubah, boleh. Tapi jangan pernah gantungin harapan terlalu tinggi. Karena terlalu berharap sama manusia itu it's really sucks. Just believe dan berharap pada dirimu sendiri. Karena people come and go. Begitu juga nanti orang-orang yang akan menyakiti kamu. Dan terakhir, I hope you know you are worth it. Really. Aku bakal lawan semua orang yang bilang kamu gak panas di dunia ini, tau gak? Because you are so worth it. Really. I adore you so much, you know. So Jadi segitu aja. Mohon maaf kalau misalnya tidak berkenan, dan terima kasih banget udah mau cerita. Kamu hebat banget. Pokoknya aku doain semoga kamu sehat, semoga kamu bisa bahagia. Pokoknya banyak bahagianya daripada sedihnya ya. Dan semoga sukses selalu ya. Pokoknya semangat. I love you to the moon and back. Aku harap kamu selalu bahagia untuk kedepannya nanti. You are really a wonderful woman.